Kenapa seorang Nikita Mirzani meminta tolong kepada Bapak Presiden kita Prabowo Subianto? Ada seorang yang otaknya itu selalu menyeberang aja kan dengan kita kan, nggak tahu, nggak ngerti aku pola pikirnya di mana. Terus kata dia begini, ngapain juga Nikita minta tolong sama Pak Prabowo? Emangnya Pak Prabowo itu ngurusin dia aja? Emangnya Pak Prabowo itu tidak sibuk? Itu ada orang yang janji apa nazar ya, apa berjanji kalau seandainya Nikita bebas itu dia mau joget-joget gitu di Monas gitu, apa gimana gitu. Saya tidak terlalu nyimak. Sekarang gini ya, kalau Nikita Mirzani ya minta tolong kepada Bapak Prabowo itu wajar, karena seorang Nikita Mirzani itu orang Indonesia. Yang salah itu ketika Nikita Mirzani minta tolong kepada Putin, minta tolong kepada Pangeran Charles, itu baru salah ya. Nikita Mirzani itu adalah warga negara Indonesia. Ketika dia tidak mendapatkan keadilan, mau minta tolong sama siapa lagi gitu? Ya pastilah meminta tolong kepada Bapak Prabowo, Bapak Presiden Republik Indonesia. Kalau seorang warga negara Indonesia meminta tolong sampai ke presiden, berarti di kalangan instansi di bawah itu dia merasa dia diperlakukan dengan tidak adil. Catat. Salam dari Koko Hiro Cimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Terkait persidangan perdana tadi, Mail, gimana? Iya, kecewa dengan hasil sidang kemarin. Bingung aja kayak. Dia udah mengakui diri dia overclaim, tapi masih lama nih kita udah ditahan. Terus video overclaimnya dia dihapus. Mundur pelan-pelan. Saya nggak kenal sama Reza yang nyari saya. Iya, dia yang nyari saya bingung juga. Mail juga tadi dakwaannya sebenarnya banyak bahas dokter juga, Mail. Iya kan? Bingung kan? Tadi juga halusinasi gimana, Mail? Memang halusinasi. Dakwaannya halusinasi. Mail, mungkin ada pesan yang mau disampaikan. Tadi Kak Diki juga menyampaikan pesan. Mail sih cuma pengen bilang yang kayak gue masih jalan ini dakwaannya halusinasi semua. Sini Pak. Mensupport gimana? Apa? Oh, keluarga, alhamdulillah, teman-teman aku udah pada datang, sahabat-sahabat aku semua. Masih aman. Sama aku juga bingung kayak apa namanya? Namanya juga mengajukan pengakuan anak. Saya tidak tahu dia siapa, dia cari saya terus kayak gitu. Tiba-tiba digituin ya udahlah. Yang mau disampaikan saya tidak tahu dia, saya tidak kenal. Awas nih. Lurus main. Intinya Awas pala. Oke. Pengen ngebantuin Mimi. Ini mulia banget. Loli ngerasa kalau Mimi kan selama ini kan selalu single fighter. Loli nggak tega ngelihatnya. Selalu ngelihat Mimi tuh selalu bekerja keras untuk keluarga kecil yang kita punya. Apalagi kan selama ini Loli kan nggak ada di samping Mimi untuk ngebantuin Mimi. Jadi ketika sekarang Loli udah balik, Loli kepengen ya ngebantuin Mimi. Setidaknya itu cara Loli bersungguh-sungguh minta maaf ke Mimi setelah semua yang telah terjadi. Gak ada manusia yang sempurna, Laura atau Loli pun juga nggak salah. Bukan berarti Mimi juga sepenuhnya benar. Semua pasti punya salah masing-masing dan Tuhan pasti memberikan waktu dan kesempatan untuk orang menjadi lebih baik lagi. Betul. Iya dong. Mari kita makan ramen. Gak seru kali Bu Dokter ini giliran persidangan gak pernah hadir. Takut kalian. Itu yang dikatakan dakwaan betul gak sih Bu Dokter? Katanya Nikita Mirzani itu beli mobil sama rumah itu hasil dari meras Bu Dokter. Benar. Namanya Presiden Republik Indonesia masa ngurusin tentang ini. Nah, ingat, saya sampaikan kepada rekan-rekan media, kita mengandung 3 kekuasaan. 1 legislatif,
ya, 2 eksekutif, yang ketiga judikatif, dan ketiga organ ini tidak bersentuhan. Judikatif ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk presiden. Nah, ini tolong supaya dipahami. Presiden sebagai pimpinan negara tertinggi di bidang eksekutif, ya, dia hanya bisa mengatakan segera tuntaskan peristiwa ini sesuai dengan akidah hukum yang benar. Tidak boleh mengatakan harus bebaskan, nggak bisa, karena hukum berlaku kepada siapa saja di negara Republik Indonesia, karena negara kita adalah negara hukum, patuh dan taat untuk hukum, siapapun dia, termasuk presiden sendiri. Kira-kira gitu ya harga media ya. Tapi Pak Jenderal melihat case-nya, Fadel Bajideh tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk jalani sidang atas kasus pencabulan dan aborsi pada LM Putri Nikita Mirzani. Tampak Fadel mengenakan rompi tahanan dan tangan diborgol. Sepanjang menuju ruang tunggu, Fadel hanya bisa tersenyum dan tak berkomentar. Sidang sendiri akan digelar secara tertutup oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bang, udah lama. Ayo gimana Fadel? Tadi persidangan perdananya gimana Fadel? Boleh berjalan. gimana Pak Fadel? Buat persidangan belum banyak kasih tahu, tapi handphone sudah lancar semuanya. Maaf atas kegagalan juga yang Fadel buat kemarin, yang Fadel berbohong juga kemarin kepada publik. Fadel minta maaf. Semoga Fadel bisa jadi lebih baik dengan masalah ini. Ada keberatan isi dakwaan nggak? Belum bisa Fadel. Sekaligus sebagai ibu kandung. Setelah itu Laura, soal siapa yang datang, saya berharap dua-duanya didatangkan bersamaan. Ancaman 15 tahun. Saya berharap nanti saya coba komunikasikan biar anaknya bisa bertemu juga dengan Nikita Mirzani di pengadilan. Boleh saya juga. Soalnya sempat kemarin buatnya nikah itu kayak ogah mau hadir nanti di nggak bisa, wajib ya wajib. Jadi dia mungkin nggak siap atau bagaimana, kan itu anaknya, itu satu-satunya anak kandung dia yang dia sangat sayang. Akhirnya anak dibiayain sampai ke luar negeri tapi jadi berantakan kayak begini ya, sakit lah ya. Bang, langkah dari pihak Niki di case yang Fadel ini seperti apa sih? Nggak ada, kini setelah saya perjuangkan dan sudah akhirnya kita dapatkan. Itulah kasus saat ini yang dialami oleh Nikita Mirzani. Belum selesai juga kasus dengan Dr. Reza Gladys. Nikita harus menghadapi lagi kasus yang sebelumnya dengan Fadel. Kasus dengan anaknya itu. Dan di hadapan media, Fadel pun sudah mengakui kesalahannya. Sudah jujur mengakui kesalahannya. Terima kasih.